Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita kedatangan sebuah mic dari brand yang hype banget di kalangan YouTuber dan artis-artis. Karena kalau saya lihat pasti mereka pakai mic yang satu ini. Dan perkenalkan ini adalah Saramonic. Jadi namanya adalah Saramonic SR-MV 2000 yang udah compatible dengan laptop dan juga Android. Jarang saya menemukan sebuah mikrofon kondenser seperti ini yang bisa compatible dengan Android juga. Nanti akan kita tes kalau misalkan digunakan untuk Android. Dan di boxnya ini kalau kalian lihat ada hologramnya PT Denka Pratama Indonesia. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik untuk membeli Saramonic SR-MV 2000 ini, pastikan belinya di PT Denka Pratama. Karena PT Denka Pratama adalah distributor resmi dari Saramonic. Jadi kalau misalkan rusak atau ada apa-apa setelah beli, kalian tinggal bawa aja ke service center resminya. Untuk harganya, Saramonic SR-MV 2000 ini dibanderol dengan harga 1,1 juta. Untuk sebuah mic dengan brand Saramonic menurut saya nggak terlalu mahal. Karena mic yang saya pakai ini, Elgato Wave 3, itu harganya hampir 3 juta. Nanti akan kita comparekan untuk kualitasnya 1,1 juta dilawan dengan yang 3 juta. Karena untuk segmentasinya hampir sama ya. Jadi kalau kalian lihat di boxnya ini, dia didesain for gamer, streamer, dan juga podcaster. Sama juga Elgato Wave 3 ini juga didesain untuk ketiga orang yang saya sebutkan tadi. Di dalam boxnya ada box lagi warna hitam dan dia magnetik. Jadi kesan premium itu kerasa banget di Saramonic SR-MV 2000 ini. Dan di dalam paket pembeliannya kita dapet ini, pertama ada kayak ya buku panduan juga garansinya aja. Gak terlalu penting. Dan dia diorganize dengan sangat baik ya. Jadi masih ditutupi dengan busanya, nggak langsung mikrofonnya. Sets. Nah, ini kita buka box yang ada di kanannya dulu deh. Dan kita dapat dua kabel. Satu kabelnya itu Type-C to Type-C dengan konektornya ini udah good plate. Jadi transmisi datanya lebih bagus. Dan USB-C to USB-C ini yang akan kita gunakan untuk nyoba pakai smartphone nanti. Terus juga dapat USB Type-A to USB-C, konektornya gold plate juga. Jadi ini digunakan untuk dikoneksikan ke PC atau laptop. Terus kita juga dapat mounting yang dari besi seperti ini untuk dikoneksikan mikrofon ke base-nya mungkin ya. Tapi coba kita lihat, kita angkat dulu untuk mikrofonnya. Mikrofonnya nggak terlalu besar ya, kecil. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Elgato kira-kira segini. Jadi lebih tinggi Elgato Wave 3. Terus gak dapat apa-apa, cuman ada silika gel di sini. Terus kalau untuk build quality-nya, bagian base-nya Elgato ini pakai besi, tapi kalau Saramonic dia masih pakai plastik tapi lumayan berat ya. Kayaknya ini di bagian bawahnya ini besi yang dilapisi dengan plastik. Tapi ada part yang masih pakai besi, jadi untuk bagian rangkanya ini dia pakai besi. Dan ini ada kayak semacam adjustment kalau misalkan kita mau rubah posisi angle dari mic-nya. Jadi kalau misalkan udah sesuai tinggal dirapetin aja. Ya prinsipnya sama kayak tripod lah. Terus kalau untuk desainnya sendiri dia sih mirip-mirip dengan Elgato Wave 3 yang saya pakai ini. Cuman dia lebih ngotak ya. Kalau ini lebih ellipse. Kalau ini lebih ke kotak. Terus di bagian belakangnya ada dua knob yang bawah ini digunakan untuk volume gain. Jadi untuk menambah volume dari mikrofonnya. Dan di bagian atas ada knob untuk monitoring headsetnya. Nah untuk headsetnya bisa kita colokkan di sini. Dia pakai audio jack 3,5 mm. Dan di sebelah sini ada konektor dengan USB-C yang kalau misalkan kita mau koneksikan dengan smartphone bisa pakai kabel yang ini. Kalau ke laptop bisa pakai Type-A to Type-C ini. Dan untuk base-nya ini dia pakai magnet loh ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen bawa dan pengen lebih compact aja, bisa ditaruh di tas, ini nggak usah dibawa bisnya. Terus mungkin kalian mau pakai tripod atau apa, bisa pakai mountingnya ini. Jadi kita tinggal pasang mounting di sini, terus kita taruh di tripod biar posisinya itu bisa kita atur untuk tinggi dan juga rendahnya. Terus di bagian depannya ini ada LED. Masih pakai plastik ya, kita lepas dulu biar LED-nya nanti ketika kita coba bisa langsung nyala. Dan untuk patternnya dia cardioid. Apa maksudnya cardioid? Jadi dia akan menangkap suara dari depan. Depannya yang mana? Yang ada LED-nya ini harusnya ya, tapi sekarang mungkin langsung aja kita coba dengan menggunakan smartphone dulu. Oke, jadi ini adalah kualitas mic dari OnePlus-nya langsung ya. Ini kalau misalkan kita nggak pakai mic suaranya seperti ini. Jadi nanti kita bisa compare kalau misalkan pakai mic seperti apa. Tapi memang mic-nya OnePlus ini udah enak ya. Tapi gimana kalau misalkan pakai Saramonic, apakah lebih enak? Dan ini adalah kualitas mic dari Saramonic MV 2000 kalau dikoneksikan dengan smartphone dengan aplikasinya recording bawaan smartphone-nya langsung. Jadi kira-kira seperti ini kualitas suaranya, kalian bisa tulis di kolom komentar seperti apa. Cuman sayangnya untuk mikrofonnya ini, knob-nya ini sama seperti AirPods, sama seperti mic premium yang lain. Entah kenapa kok dibikin kayak semacam kalau ini kita puter mic gain dan juga untuk adjustment monitoring headsetnya ini kita puter sampai
nenek kita reinkarnasi 1000 kali pun dia itu kayak doll gitu. Jadi nggak ada levelingnya. Dan dia nggak ada indikator untuk mic gain-nya dia ada di berapa. Dan untuk LED-nya ini ketika saya ngomong akan ada indikator warna hijaunya ini yang sesuai dengan desibel saya. Jadi kalau misalkan saya ngomong agak pelan, ya indikatornya akan ya hijaunya nggak penuh. Cuman kalau saya teriak dia akan langsung penuh seperti itu. Mohon maaf ya kalau misalkan telinga kalian mungkin agak ya nggak apa-apa lah, jump scare dikit-dikit. Dan sekarang kita coba kalau misalkan kita pakai laptop. Laptopnya ada di bawah ya karena kabel casnya nggak nyampe kalau misalkan ditaruh di meja. Tapi kira-kira seperti ini untuk kualitas suaranya. Jadi kalian bisa comparekan juga untuk Elgato Wave 3 suaranya kira-kira seperti ini. Hai Andika, guys di sini. Nah, seperti itu. Dan ini adalah suaranya Saramonic MV 2000. Hai Andika, guys di sini. Nah, dan yang saya dengarkan ini adalah suaranya Saramonic MV 2000 ya. Kalau yang saya dengarkan sih dia agak kurang padat. Cuman ini entah apakah karena memang headset saya ini atau ketika di post editing nanti dia suaranya akan lebih padat. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Saramonic MV 2000 kali ini. Dan kesimpulannya menurut saya dia lucu banget ya, kecil segini aja jadi kayak nggak terlalu nutupi muka saya. Kalau misalkan Elgato ini kan lumayan besar nih, kalau misalkan segini dia agak menutupi badan dan juga kadang itu menutupi muka saya. Tapi kalau ini kecil dan karena dia kecil jadi untuk mobility dia enak. Kalau misalkan kalian mungkin mau podcast sama temen di mana gitu ya, nggak membutuhkan tas yang gede-gede banget dan bobotnya dia juga ringan, nggak sampai 500 gram. Tapi kalau untuk kekurangannya dari segi build quality memang lebih kayak kerasa solid Elgato sih ya. Elgato ini rangka besinya muter sampai atas, tapi kalau ini sampai di bawah aja. Dan untuk base-nya Elgato ini pakai besi. Kalau ini besi sebenarnya tapi tipis terus dilapisi lagi dengan plastik ABS. Tapi intinya dengan harga 1,1 juta mikrofon dari brand Saramonic menurut saya sih masih worth to buy ya. Karena dia juga udah support dengan dual compatibility dengan laptop dan juga Android. Dan yang kalian dengarkan dari tadi kesimpulannya ini saya pakai Saramonic terus. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Silahkan tulis di kolom komentar gimana menurut kalian untuk kualitas suaranya. Dan gak akan saya kasih filter atau editing apapun untuk audionya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.